Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah selalu mencintai kita, mengasihi kita, menuntun, membimbing dan memberkati kita. Dan semoga saya boleh berjumpa dengan Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah situasi dan kondisi dunia, kondisi sosial, kondisi masyarakat, kondisi bumi kita yang saat ini sedang tidak nyaman. Tetapi kita semoga selalu menjaga kesehatan kita dan tetap setia untuk kembali kepada Allah, berdoa, tetap setia untuk melayani Allah dalam diri sesama kita. Dan hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Semoga firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan iman kita untuk semakin setia kepadanya di dalam situasi-situasi hidup yang sulit, dalam penderitaan kita, dan semoga Allah akan terus mengasihi kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan Allah sendiri. Bahwa Allah selalu mengambil inisiatif yang pertama-tama dalam kehidupan manusia. Karya penciptaan adalah inisiatif Allah. Kehidupan adalah inisiatif Allah. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Bukan sekedar manusia saja. Inisiatif Allah ini hanya bisa terjadi dan benar-benar menjadi satu persekutuan iman yang kuat kalau ada respon yang kuat pula dari manusia. Dan respon itu yang sesungguhnya yang kita sebut dengan iman. Tapi respon itu perlu diuji, saudara-saudara. Tidak semudah itu. Kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi bagian dalam satu kelompok doa atau gereja atau satu agama, itu semua panggilan Allah. Manusia hanya merespon. Tapi respon manusia itu perlu diuji. Ketika kita dibaptis, kita menerima janji pembaptisan, menolak setan, menolak tahayul, menolak perjudian, menolak hal-hal lain yang bertentangan dengan keinginan Allah. Kita merespon panggilan Allah.
Tetapi ingat, respon kita harus diuji. Janji kita harus diuji. Iman kita harus diuji. Dan kita dengar hari ini dalam Injil, ketika Yesus selesai berbicara tentang roti hidup, banyak orang mundur. Oleh karena apa? Perkataan Yesus keras. Perkataan ini keras. Mungkin kita pun di dalam kehidupan beragama kita, ketika kita ditegur, kita tidak mau menerima. Mungkin dalam kehidupan persekutuan doa kita, ada orang yang merasa bosan. Ada orang yang mungkin dia merasa tidak nyaman, lalu mengundurkan diri. Mungkin dalam kehidupan menggereja, ketika ada sesuatu dalam kehidupan gereja, dia cepat mengundurkan diri. Mungkin juga dari kehidupannya sendiri, dia punya masalah, lalu yang disalahkan Tuhan, yang disalahkan gereja. Atau mungkin pastornya yang disalahkan. Saudara-saudari, mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Karena mengikuti Tuhan kita harus diuji. Diuji bukan saat saja kita mengalami kebahagiaan, tetapi dalam penderitaan. Jalan Tuhan itu adalah jalan salib. Maka kita harus mampu memikul beban-beban hidup ini. Ini penting, apa sih yang menjadi motivasi, intensi, keinginan dasar kita mengikuti Tuhan? Apakah kita ingin mengenyangkan, memuaskan seluruh kehidupan iman, jiwa dan raga kita? Atau kita hanya mau mengenyangkan kehidupan jasmani kita, tetapi lupa untuk memberikan bagaimana menjaga kehidupan jiwa kita. Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Allah akan terus menuntun. Roh yang hidup, Roh yang diberikan Bapa akan terus membimbing setiap orang beriman untuk tetap terarah dan percaya kepada Bapa yang telah menyatakan keselamatan, cinta dan kebaikannya melalui Sang Putra. Roh Allah ini adalah roh yang akan membuat kita untuk semakin sadar bahwa kebaikan dan cinta Allah akan selalu berlimpah dalam hidup manusia. Roh Allah ini pun yang akan terus menguatkan kita ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan. Roh Allah akan menuntun kita kepada Bapa agar kita semakin mengenal Bapa sebagai sumber cinta, sumber iman, sumber segala berkat. Hari ini Yesus mengingatkan kita, apakah kita juga mau mundur ketika kita mendengar firman Tuhan yang keras? Ketika kita menerima aturan-aturan kehidupan di dalam menggereja, dan kita merasa, oh saya tertekan. Apakah kita mau mundur? Saudara-saudari, agama apapun itu mempunyai aturan hidup. Bagaimana kita merespon itu hal yang penting. Banyak orang tidak bertahan. Oleh karena itu, hari ini Yesus memberikan kita satu jawaban yang sangat mulia. Akulah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati. Ia akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat, percaya kepada Yesus itu harus setia, harus taat, harus siap berkorban untuk satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Semoga persekutuan cinta kita dengan Tuhan yang sudah kita bina, yang sudah kita mulai, akan terus menyatukan kita dalam persekutuan saat dimana kita akan kembali ke rumah Bapa. Bahwa kehidupan kekal adalah tujuan dari semua perjalanan atau ziarah hidup kita di dunia ini. Tuhan akan selalu memberkati kita sekarang dan sepanjang hidup kita.